Oke, kembali lagi bersama saya di 3D.com Channel. Hari ini kita akan membahas tentang router ya. Router yang harganya cukup terjangkau. Ya, ini hampir sama kayak Huawei yang terakhir kita bahas di B315, tapi ini masih di bawahnya ya. Kalau untuk B315 150 Mbps spesifikasinya. Untuk ini 300 Mbps, harga masih di bawah, tapi untuk kualitas sama, bedanya dia hanya RJ11 dan USB-nya tidak ada ya, seperti itu. Jadi ini dusnya seperti ini kita lihat. Nah, untuk B315 berbedanya dia lengkap ya, ini ya. Dia ada RJ11 dan USB ya. Sedangkan untuk router ini dia tidak ada untuk RJ11 dan USB port, tapi untuk kelengkapan lainnya sama semuanya ya. Dia sudah mempunyai 4 port, slot antena ada, terus juga semua udah sama ya, Cat 4 semua ada ya. Oke, kita bisa langsung buka aja untuk isinya. Seperti ini isinya, ini routernya ya. Routernya seperti ini, kita lihat simple sama seperti Huawei B315 ya, dia sama persis. Nah, di sini ada tombol power, di sini ada tombol WPS. Nah, seperti ini kita lihat di sini ada 4 port LAN ya. Nah, ini satu bisa dijadikan WAN atau LAN ya. Jadi bisa kita pasang kalau kita masih memakai modem 3G atau 4G menggunakan via kartu, nanti kartunya ya ini menjadi mode LAN. Sedangkan jika kita tidak menggunakan kartu, kita misalkan dari IndiHome atau dari provider jaringan lain ingin disambungkan langsung ke sini, ini alat ini bisa menjadi wireless router ya. Nah, jadi ini alat sangat multifungsi sudah ya. Nah, untuk slot antena ya, ini ada slot antenanya. Kita bisa buka. Nah, dia sudah ada dua antena jack SMA ya. Jadi ini bisa langsung dipasang ke antena outdoor atau antena stick ya. Nah, dalam paket pembelian saya juga lihat sudah mendapatkan antena stick. Kita lihat dulu isi kontennya. Kita mendapatkan satu unit power adaptor ya, terus ada kabel LAN ya, terus sama dapat dua antena stick. Jadi untuk antena stick ini sudah termasuk input pembelian dalam modem ini ya, dan buku manual ya. Ini untuk cara pengaturan web UI dan lain-lain ya, seperti itu. Ini sudah kosong, kita lihat sudah kosong, kita singkirkan dahulu. Nah, kita coba. Ini untuk kabel RJ45 nya, kabel LAN-nya sekitar 1 meter ya, sepertinya ya, 1 meter ya. Nah, kita lihat ini routernya seperti ini. Di sini juga ada slot baterai, tapi baterainya kita belum dapat ya. Baterainya belum ada yang jual ya, mungkin dari pabrik harus kita klaim lagi. Nanti coba kita tanyakan ke penjualnya, ke pabriknya, apakah baterainya ini ada terjual atau tidak. Seharusnya terjual karena dia sudah ada slot baterai, dan di dusnya itu ada tulisan, dia klaim bahwa extensible baterai ya. Jadi bisa di extend dengan baterai, tapi dia opsional tulisannya. Harusnya ada yang jual dari pabrik. Nanti kita coba tanyakan untuk baterainya. Jika kita dapat, nanti kita akan posting kembali ya di situ. Oke, ini kita tutup. Oke, atau enggak ini kita lihat ini saja sebagai buat nanti ya, masuk ke ininya password sama nama wifi-nya. Oke, kita seperti ini aja. Seperti biasa kita akan coba. Ini kita pakai antenanya. Antenanya mudah untuk dipasangkan ya. Jika belum ada antena eksternal, kita bisa pasangkan antena stick bawaannya. Jadi untuk memperkuat signal jaringannya, kita bisa pasang, hanya diputarkan saja sampai kencang seperti ini. Ininya kencang di sininya, di bawahnya ini kencang. Sama ini 2 biji ya, 2 antena stick. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu antena sticknya ya. Oke, kita pasangkan SIM cardnya. Untuk slot SIM card menggunakan SIM card besar, tetapi saya hanya ada SIM card nano ya. Jadi ini kita terpaksa harus pasangkan, kita harus hubungkan kepada terminal tembaga ini. Dia ada 6 terminal, dia harus hubungkan ke 6 terminal juga.
Jadi dipastikan untuk pas ini terminalnya ya, terminalnya pas. Nah, seperti ini pas, baru dia terdeteksi akan sinyal. Jika dia tidak pas, maka modem tidak akan mendeteksi sinyal dari ini ya, SIM card tersebut. Oke, kita pasangkan untuk power adaptornya. Oke, kita buka dahulu. Kita pasangkan saja. Oke. Oke, tampilannya seperti ini. Oke. Nah, ini mesti mode standby. Kita harus tekan on ya. Beda dengan router yang kemarin langsung dia on. Kalau ini kita harus tekan on karena ketika kita nggak tekan on, dia nggak akan menyala routernya. Jadi hanya mode standby saja ya. Nah, di belakang ini juga ada tombol reset ya. Misalkan kalau kita nanti udah atur password lupa, kita bisa reset, tekan ini 10 detik dalam kondisi modem ini menyala. Nah, nanti dia akan balik ke dalam pengaturan awal seperti yang ada di keterangan ini ya. Oke, kita masukkan dahulu. Oke, kita coba. Oke, ini mungkin diperjelas sedikit saya. Oke, low dulu. Oke, ini biar kelihatan semuanya. Oke, ya seperti ini terlihat semuanya. Oke, kita mulai. Kita masuk dulu, wifi-nya kita pilih untuk B525 ya. Nah, ini sesuai ini kita pilih B525 CPE, bisa lebih jelas ya. Nah, 714 belakangnya 714 ya. Kita masukkan passwordnya. Untuk password wifi ada pada sini ya, semuanya ada keterangan di sini ya. Ini ada password wifi, ini nama wifi awalnya, ini masuk IP web UI nya, ini usernya admin, passwordnya admin. Ini untuk user dan password dari web UI yang ada pada modem ini, seperti itu. Oke, langsung saja kita coba. Seperti biasa kita akan coba tes jaringannya. Kita speed biasa. Oke, saya memakai kartu XL. Kita akan coba saya di jam 8.32 pagi. Oke, berada di range jaringan 25 ke atas ya. 30 tadi nyentuh. Untuk jaringan pagi memang agak naik turun karena banyak yang menggunakan biasanya. Karena biasa banyak yang pakai. Untuk jaringan malam mungkin akan lebih bagus hasilnya karena biasa peminatnya sedikit ya di jam-jam subuh atau di jam yang lebih pagi lagi seperti itu. Oke, kita coba tes lagi untuk kedua kali. Ini kita masih terkoneksi dengan B315 nya ya. Oke, di 30. Oke, di 21 ya. Resultnya tadi juga angkanya sekitar segituan ya, 30. Jadi ya kisaran antara 30 ya, sangat sudah bagus untuk jaringan internet ya. Jika di atas 20 Mbps ya, pasti sudah lancar biasanya. Oke, kita coba lanjut untuk secara setting password dan nama wifi-nya. Pertama kita masuk ke Google. Kita masuk ke Google dulu. Seperti biasa, Google. Nah, ini kita masuk ya. 192.168.8.1.
Oke. Nah, ini diisi admin di sini ya. Kita bisa diperjelas. Ini kita isi admin. Terus ini kita isi lagi admin. Login, close. Nah, ini memang no service di sininya, tapi di sininya kita lihat jaringannya LTE ya. Karena semua sudah terdaftar, jadi harusnya aman untuk modem ini ya, tidak ada masalah ya. Jika nanti misalkan kalian dapat ya untuk beli yang router yang tipe ini, kalian cek saja emailnya, nanti emailnya dicek terdaftar biasanya jika mendapat jaringan. Biasanya jika udah untuk mendapat biasanya jika sudah mendapatkan jaringan lancar, dia akan terdaftar emailnya. Tidak mungkin tidak terdaftar ya. Kita setting lagi. Coba untuk mengatur nama WiFi dan password WiFi ada di bagian tadi kita pencet setting ya. Ini nanti pencet setting. Kalau di komputer PC mungkin lebih besar ya. Kita pilih WLAN. Nah, di sini kita masuk WLAN basic setting. Nah, ini di sini kita lihat nama WiFi-nya kita bisa setting di sini. Untuk password WiFi juga bisa disetting. Kita coba aja setting untuk namanya misalnya TRDI. Sama password WiFi kita setting aja biasa. Terus apply. Nah, ini bisa restart, dia akan terputus jaringannya. Jaringannya putus, dia ganti nama TRDI. Seperti ini, TRDI kita masuk. Masukkan password yang tadi, connect. Nah, masuk ya, sudah masuk passwordnya. Oke, seperti itu. Untuk lock jaringannya, kita bisa pilih di network mode ya. Bukan network mode, maaf, di ini dial up. Di mode dial up, kita pilih lagi di network setting. Nah, ini kita bisa pilih untuk jaringannya, bisa di otomatis di 3G atau 4G, atau 4G saja atau 3G saja, seperti itu. Nah, seperti itu. Saya rasa sudah cukup untuk sekian. Nah, untuk cara misalkan kita lupa nih passwordnya nih yang kita sudah setting pada router ini, kita bisa siapkan pingset seperti biasa atau jarum atau pen. Kita tusuk di belakangnya ya. Ini kita tusuk di belakang sini. Kita tusuk dalam kondisi ini menyala ya, semua menyala, ini menyala. Semua dalam kondisi standby, kita tusuk saja nih. Kita tusuk, kita tahan 10 detik sampai dia ini 10 detik nih. Nah, ini udah restart ya. Nah, ini sudah merestart ya. Nah, ini akan balik lagi nanti ke nama sesuai dengan petunjuk dari B525 ini ya. Jadi nama awal sesuai dengan settingan pabrik lagi. Seperti itu. Jadi itu jika kita lupa password atau tidak tahu modemnya error kenapa, kita bisa reset saja seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Dia akan balik ke B525 CPE 13. Nah, ini sesuai dengan nama yang ada pada sini ya. Dia akan balik lagi seperti itu. Nah, sesuai seperti itu. Jadi modem ini untuk router ini aman untuk di reset, semua SIM card juga masuk, tidak ada masalah seperti itu ya. Untuk harga dan informasi lainnya bisa langsung ke link pembelian ya, ke marketplace-nya. Nanti bisa tanya-tanya juga di sana. Untuk komentar di YouTube mungkin kami close karena kami jarang membuka, takutnya slow respon. Jadi lebih baik langsung kita tanya-tanya di chat aja, di chat marketplace, akan lebih cepat dibalas karena ada adminnya di sana yang akan membalas dengan cepat, lebih cepat dibanding di YouTube-nya ya. Oke, ini powernya juga bisa nanti kita tutup lagi. Jika tidak kepakai bisa tutup. Jadi ini router bisa 24 jam tidak ada masalah ya.
balik lagi ke mode standby seperti itu. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Terima kasih.